Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 12 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pemimpin Inspiratif. Pemimpin inspiratif. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 8-13. Saya membaca ayat 8 sampai ke 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar agung, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dan hati nurani yang suci. Mereka yang harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah bahwa hidup kami adalah hidup menjadi pemimpin, minimal menjadi pemimpin buat diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Suatu kita membaca bagian firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai ke 13, kita mengatakan ini hanya untuk para penatua, ini hanya untuk para majelis, ini hanya untuk para penginjil, para hamba Tuhan, para pendeta, tapi bukan buat kami. Sahabat seperjalanan, sesungguhnya setiap orang sudah terlahir ke dalam dunia ini, maka dia harus pada satu waktu tertentu menjadi pemimpin, minimal menjadi pemimpin buat dirinya sendiri. Seseorang tatkala mampu memimpin dirinya sendiri dengan pertolongan Tuhan, maka dia sudah menjalankan kebenaran firman Allah. Kita melihat apa yang disebutkan untuk penatua itu pun berlaku kepada kita. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Demikian juga diaken-diaken atau penatua haruslah orang terhormat, tidak bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Ini berlaku kepada setiap manusia. Kita dipanggil menjadi orang terhormat, kita dipanggil tidak bercabang lidah, kita dipanggil tidak menjadi penggemar anggur, kita pun dipanggil tidak menjadi orang-orang yang serakah. Ini berlaku. Semenjak kecil kita diajarkan juga oleh orang tua, jangan mabuk, jangan minum. Saya kenal saudara, seseorang anak gadis yang kemudian minum, ketahuan sama ibunya dibelikan langsung 5 botol. Dan anak itu duduk di meja makan, dan ibunya mengatakan kamu harus habiskan 5 botol ini di depan mama. Saudara, itu cara mendidik, saya tidak tahu saudara itu dibenarkan atau tidak. Tapi semenjak itu diancam sama mamanya, anak gadis ini berhenti dari pergaulan buruk dan dia berhenti untuk mabuk-mabukan dengan anggur yang memabukkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jadi kita dipanggil menjadi pemimpin inspiratif. Yaitu apa? Dimulai dari mampu memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Karena seseorang yang tidak sanggup memimpin dirinya sendiri, sewaktu dia memimpin orang lain itu bisa mencelakakan. Apa yang firman Tuhan katakan? Ayat 9. Yaitu orang yang mampu memimpin diri sendiri, dia akan memelihara rahasia iman dengan hati nurani yang suci. Apa yang dimaksud dengan rahasia iman? Sebetulnya iman tidak ada rahasia, karena iman itu sudah diungkapkan di dalam kebenaran firman Allah. Tapi yang dimaksud dengan rahasia itu adalah sebuah hubungan yang dalam dan intim antara kita dengan Tuhan. Sesuatu hubungan yang intim seringkali menjadi sebuah rahasia. Tapi bagian ayat ini, rahasia iman itu adalah hubungan yang intim yang sudah terungkap, yang diketahui orang lain, yang tidak perlu kita menyatakan kepada orang lain, saya ini orang Kristen, saya ini baca Alkitab, seumur hidup saya sudah 5 kali. Itu rahasia kita dengan Tuhan. Kalau masalah keintiman dengan Tuhan, tetapi orang membutuhkan sebuah tindakan nyata, perbuatan nyata. Bagaimana kita mampu menjadi orang yang menjadi pemimpin buat diri sendiri. Tatkala seseorang sudah mampu menjadi pemimpin buat diri sendiri, maka dia akan menjadi pemimpin inspiratif untuk orang lain. Ayat yang berikut dikatakan, demikian juga pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan penfitnah, hendaklah juga dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Ini spesifik kelihatannya untuk wanita. Jangan menjadi pengfitnah, karena memang godaan wanita adalah dalam bicara. Kalau wanita sudah bicara, antar tetangga, satu RT bisa tahu, satu kelurahan bisa tahu, seluruh Indonesia bisa tahu. Jadi wanita punya kelemahan berbicara, lelaki juga punya kelemahan di aspek-aspek lain. Jadi jangan menjadi orang yang menjadi pengfitnah, tapi bisa menahan diri dan dipercayai dalam segala hal. Kalau kita sudah bisa menahan diri, kalau kita tidak terhindar dari kebiasaan mengfitnah, kalau kita bisa menjadi orang yang dipercayai, maka kita akan menjadi pemimpin yang inspiratif. Ayat 12, dia akan haruslah suami dari satu istri,
dan seharuslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Pemimpin inspiratif itu dimulai dari orang yang mampu memimpin diri sendiri. Kalau sudah dia mampu memimpin diri sendiri, dia bisa memimpin keluarganya. Apapun posisi kita, tidak selalu orang tua. Banyak anak-anak yang sekalipun dia anak, tapi dia bisa memimpin keluarganya. Dia bisa menjadi pemimpin yang inspiratif karena dia sudah mampu memimpin diri sendirinya dari kebenaran dan tuntunan firman Tuhan. Ayat yang berikut, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dengan iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ada kalimat yang luar biasa. Mereka bisa bersaksi dengan leluasa. Kalau kehidupan kita sudah mampu memimpin diri sendiri. Banyak orang pandai, banyak orang cerdas, hebat kalau dia berbicara, banyak orang berkarunia. Tapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Hidupnya penggemar anggur, hidupnya bercabang lidah, hidupnya serakah, hidupnya tidak menjaga hati nurani yang suci. Hidupnya itu suka mengfitnah, hidupnya tidak bisa menahan diri. Apa arti kepandaian? Apa arti kekayaan? Apa arti kehebatan-kehebatan yang kita bisa capai kalau kita tidak diikuti dengan kemampuan memimpin diri sendiri agar karakter kita menjadi karakter yang benar, agar mulut kita mulut yang kudus, agar pikiran kita dan hasrat kita tidak terjerumus ke dalam keserakahan, tapi menjadi pribadi yang suka berbagi, rendah hati, yang disentuh oleh Roh Kudus, yang diubahkan oleh Allah, yang dalam hidupnya senantiasa membawa salib Kristus dalam hidupnya, bukan mahkota kemuliaan diri. Seseorang yang hidupnya selalu membawa salib Kristus, dia akan hidup dalam kebenaran dari waktu ke waktu. Tetapi seseorang yang membawa mahkota duri, membawa kursi kerajaan dirinya, punya kuda tunggangan masing-masing, dia sulit untuk bisa menjadi pemimpin yang inspiratif. Bahkan yang timbul bukan pemimpin yang inspiratif, tapi pemimpin yang melukai, pemimpin yang sewenang-wenang, pemimpin yang menekan, pemimpin yang memakai kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri. Tatkala seseorang pemimpin sudah hidupnya tidak baik, yang terluka banyak dan dia tidak bisa bersaksi dengan leluasa, sebagaimana yang firman Tuhan katakan, ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dengan iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kata-kata kita tidak pernah akan bisa dipercayai. Kata-kata kita, kesaksian kita tidak pernah akan berdampak kalau kehidupan kita, kehidupan yang tidak terkendali. Kita tidak sanggup memimpin diri sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi pemimpin yang inspiratif? Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita bercermin di hadapan Tuhan. Kita bercermin di hadapan firman Tuhan yang sudah kita baca. Adakah kita sudah menjadi orang yang punya kemampuan memimpin diri sendiri dengan melakukan perubahan-perubahan, menghasilkan buah-buah roh, dan meninggalkan semua dosa-dosa buruk yang disebutkan di dalam renungan hari ini? Biarlah kita boleh berkata, ya Tuhan, ubah hidupku, ubah hatiku agar aku mampu memimpin diri sendiri, sehingga tatkala aku berelasi dengan orang lain, aku akan menjadi pemimpin yang inspiratif, yang memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, katakan dalam hatimu, aku ingin punya kemampuan memimpin diri sendiri dengan pertolongan Tuhan, sehingga tatkala aku jadi pemimpin, aku menjadi pemimpin inspiratif. Shalom, amin.